Sudah jadi sifat alami manusia. Kalau dia menginginkan semua menjadi miliknya, keluarga dan anak-anaknya untuk mendapatkan semua kebahagiaan. Karena itulah kita selalu menjauh dari kerja keras dan juga masalah. Kita berusaha meningkatkan kenyamanan dan fasilitas kita. Memikirkan soal hidupmu. Bukankah kita selalu memberikan anak-anak kita kenyamanan dan juga fasilitas dalam hidup mereka? Tapi pernahkah terpikir olehmu, bagaimana kenyamanan bisa menguntungkan bagi mereka? Mereka yang mendapatkan kenyamanan dan fasilitas, akan seperti apakah hidup mereka? Kerja keras membuat tubuh mereka menjadi lebih sehat. Dan pada saat otak kita berhadapan dengan tantangan yang berat, maka itu jadi sesuatu yang lebih sulit. Kita pernah mengalami itu, tapi kita lebih memilih untuk melupakannya saat hati dan jiwa kita mengalami kesulitan yang lebih kuat lagi. Itu artinya, kapanpun kita berusaha menjauhkan anak-anak kita dari kerja keras dan penderitaan, bukankah sebenarnya kita sedang menutup pintu kebahagiaan untuk mereka? Pikirkanlah hal itu. Pengetahuan bisa didapat hanya dengan sebuah dedikasi. Kita semua tahu itu. Tapi apakah hal terpenting dari dedikasi? Pernahkah kita memikirkan itu? Pikiran manusia selalu menghadapi masalah dalam proses mendapatkan pengetahuan. Kadang ada seorang murid yang iri pada murid yang lain. Kadang ada murid yang meragukan apa yang telah diajarkan. Dan kadang hukuman yang diberikan oleh gurunya membuat pikirannya menjadi sangat marah. Tidak? Bukankah itu yang terjadi? Beberapa pemikiran bisa mengacaukan pikiran kita. Dan dalam keadaan pikiran yang tidak stabil, kita tidak akan bisa mendapat pengetahuan apapun. Sebuah pikiran hanya bisa jadi stabil dengan sebuah dedikasi. Dedikasi menghancurkan arogansi dari para manusia. Itu bisa menghilangkan perasaan seperti iri hati, ambisi, dan bahkan bisa menenangkan hati dan membantu konsentrasi. Pada kenyataannya, tidak ada batasan untuk pengetahuan dalam penciptaan, termasuk juga pengetahuan. Guru Dattatraya mendapat pengetahuannya dari seekor sapi dan anjing. Dengan kata lain, entah itu pengetahuan soal rohani, atau pengetahuan tentang kehidupan, atau pengetahuan yang ada di tempat pendidikan, lebih daripada sang guru, dedikasi kita terhadap sang guru itu jauh lebih penting untuk diutamakan. Bukankah begitu seharusnya? Pikirkanlah hal itu. Semua murid yang mendapatkan pengetahuannya dari seorang guru tidak akan dapat jenis pengetahuan yang sama. Semua murid meskipun terlihat mendengarkan gurunya dan mereka terlihat begitu memujanya, tapi tidak akan mendapatkan jenis pengetahuan yang sama. Pernahkah terpikir olehmu kenapa hal itu terjadi? Yang sebenarnya adalah murid yang tidak mendapatkan pengetahuan akan mencoba menunjukkan dedikasinya. Tapi mereka tidak mengerti apa arti sebenarnya dari dedikasi. Dengan memberikan bunga di kaki seorang guru, atau bahkan dengan mengikuti perintah dari seorang guru, apa itu dedikasi? Bukan. Dedikasi itu tetap didapat meski seseorang memiliki keraguan terhadap gurunya. Seorang murid harus menyelesaikan kewajibannya bahkan sebelum gurunya memberikan perintah. Seorang murid dan seorang guru harus memiliki pemikiran yang sama. Sampai seorang murid tidak melihat bentuk dari Dewa Brahma, Wisnu, dan juga Mahesa, maka pengetahuannya belum bisa disebut dedikasi. Pada kenyataannya dedikasi bukanlah sebuah tugas. Dedikasi adalah perasaan hati kita dan sebuah keputusan. Dengan kata lain, bukankah pengabaian kita itu hanya terjadi karena pikiran kita bersalah? Pikirkanlah hal itu. Apakah arti superioritas?
Superioritas artinya memiliki pengetahuan yang lebih dari yang lain. Dengan kata lain, ini mengenai berapa banyak pengetahuan yang telah kau miliki. Yang terpenting adalah berapa banyak pengetahuan yang telah kau dapatkan dibanding orang lain. Dengan kata lain, keinginan untuk jadi superior membuat pengetahuan jadi lebih dari sebuah persaingan. Dan kapankah kemenangan jadi penting dalam sebuah kompetisi? Memungkinkan untuk jadi superior untuk jangka waktu tertentu, tapi tidak ada yang bisa jadi terlalu hebat untuk selamanya. Pada saat itulah, ketidaknyamanan, beban, dan permasalahan akan lahir. Tapi, daripada jadi sosok yang superior, kalau ada yang mencoba jadi luar biasa, akan bagaimanakah rasanya? Untuk jadi sempurna berarti mendapatkan semua yang pantas untuk didapatkan. Itu bukan hal yang di luar keinginan untuk jadi yang terbaik, tapi hanya untuk menyenangkan diri sendiri saja. Dalam jalan kesempurnaan, tidak ada yang perlu bersaing dengan yang lain. Itu adalah persaingan dengan dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia yang berusaha untuk jadi sempurna, cepat atau lambat, akan mendapatkan semua pengetahuan. Bahkan tanpa mencoba sekalipun, dia bisa jadi superior. Tapi, dia yang berusaha jadi superior, mungkin ataupun tidak, bisa saja berhasil, tapi tidak akan pernah jadi sempurna.